Selamat pagi anak-anak, semangat belajar. Berjumpa kembali kita hari Selasa 14 September 2021. Hari ini kita belajar PJJ dan ada sebagian temanmu yang PTMT. Sebelum mulai pelajaran, baiklah kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat kesehatan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Hari ini kami akan mengikuti kembali pelajaran jarak jauh. Berilah kami rahmat-Mu, terangilah akal budi kami, agar kami dapat memahami materi yang dibagikan di Google Classroom. Dan berilah kami agar kami dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Kami masih mohon pendampingan-Mu terlebih untuk kesehatan kami semua, agar kami dapat mengikuti proses PJJ dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat selalu 6M ya anak-anak. Mencuci tangan, memakai masker dengan benar, menjaga jarak fisik, membatasi mobilitas, menghindari keramaian, menghindari makan bersama. Hari ini kita sudah masuk ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, muatan pelajaran bahasa Indonesia, KD 3.3 dan 4.3, mengenai wawancara. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian wawancara. 2. Menyebutkan pihak yang terlibat dalam sebuah wawancara. Dan yang ketiga, membuat atau menyusun pertanyaan wawancara dengan benar. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Tolong perhatikan kata-kata yang digarisbawahi yang berwarna biru ya, maksud ibu ada pewawancara dan narasumber. Ini adalah dua pihak yang terlibat dalam sebuah wawancara. Ada pewawancara atau orang yang mewawancarai dan ada narasumber atau orang yang diwawancarai. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Apa yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan wawancara? Tentu kita harus menentukan topik atau tema wawancara kita. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan dilakukan. Buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Tentunya harus sesuai dengan tema yang sudah kamu tentukan. Lalu saat melakukan wawancara, 1. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Tadi sudah selesai persiapannya. Yang ini adalah sikap ketika kamu melakukan wawancara. 2. Ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. 3. Catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Kalau sekarang mungkin akan bisa lebih mudah kalau anak-anak
bisa merekam ya. Kalau mencatat mungkin tidak terburu. Jadi bisa dengan merekam pembicaraan ketika sedang mewawancara seseorang. 4. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah anak-anak hubungi. Apa saja yang perlu diperhatikan saat wawancara? 1. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. 2. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. 3. Tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Jadi kalau anak-anak sudah mengajukan pertanyaan, dengarkan jawabannya dan tidak boleh memotong pembicaraan. Nah, sekarang bagaimana menyusun pertanyaan yang baik ya? Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, kita akan mempelajari beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan nanti untuk menyusun kalimat tanya. Yang pertama ada kata apa. Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara hal yang bersifat umum. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Tadi kata tanya apa ya? Kata tanya yang kedua, berapa? Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Kata yang ketiga, siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Contoh, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Kita lanjut ke kata selanjutnya. Yang keempat, di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Yang kelima, kata tanya kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Yang keenam, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan yang terakhir, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Jadi ada 7 kata tanya tadi ya, apa, kita ulangi sebentar. Apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ketujuh kata tanya ini kalau kita singkat menjadi adik Simba ya. Adik Simba itu singkatan. Nah, mari kita sekarang melihat gambar. Kita akan melatih membuat pertanyaan dari sebuah gambar. Nah, anak-anak tahu gambar apa itu? Ya, betul, strawberry. Susunlah pertanyaan berdasarkan gambar menggunakan kata tanya yang telah kita pelajari tadi. Ada 7 kata ya. Nah, coba anak-anak susun. Dan ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat kita susun berdasarkan gambar tadi.
Apa yang membuat Bapak ingin membudidayakan tanaman stroberi? Apa saja keunggulan tanaman stroberi dibandingkan tanaman lainnya? Di mana lahan yang tepat untuk menanam tanaman stroberi? Kapan waktu yang tepat menanam tanaman stroberi? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk sekali panen tanaman stroberi? Siapa saja yang membantu Bapak untuk membudidayakan tanaman stroberi ini? Bagaimana Bapak menjual buah stroberi ini ke masyarakat? Itu ya, dari gambar tadi kita bisa menyusun 7 pertanyaan. Dan kan bahkan kita bisa menyusun pertanyaan yang lain. Baiklah anak-anak, sekianlah materi hari ini. Latihan atau tugas hari ini, anak-anak mengerjakan latihan dari Bu Pena halaman 167 nomor 1 sampai 5. Anak-anak tulis jawabannya saja ya. Khusus untuk nomor 5, pertanyaannya harus lebih dari 1. Ya, minimal 2. Ya, pertanyaannya minimal 2. Karena tadi kita sudah mempelajari 7 jenis kata tanya. Ya. Jadi catatan untuk nomor 5. Penyusun pertanyaan dari gambar minimal 2 pertanyaan. Oke, good luck for you all. Selamat belajar. Sukses selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih.